Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Adik-adik Pramuka Penegak Pangkalan Mandua Banjarmasin. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dapat melaksanakan latihan rutin ekstrakurikuler Pramuka walaupun masih secara online. Pada kesempatan ini kakak akan menyampaikan materi sejarah kepanduan dunia. Harap disimak dan dicatat di bukunya masing-masing. Sejarah gerakan pramuka, baik di Indonesia maupun di dunia, tidak pernah lepas dari Baden-Powell, selaku Bapak Pandu sedunia. Lahir tanggal 22 Februari 1857 di London, Inggris. Ayahnya bernama Profesor Domin Baden-Powell, seorang profesor geometri di Universitas Oxford yang meninggal dunia ketika BP masih kecil. Ibunya bernama Henrietta Grace Smith, seorang putri admiral kerajaan Inggris. Karena ditinggal bapak sejak kecil, maka BP mendapatkan pembinaan watak dari ibunya. BP adalah kepanjangan dari Baden-Powell. Dari kakaknya, Baden-Powell mendapat latihan keterampilan berlayar, berenang, berkemah, olahraga, dan lain-lain. Tahun 1910, BP pensiun dari tentara dengan pangkat terakhir Letnan Jenderal. Pada tahun 1912, menikah dengan Olive Santa Claire Soames dengan dianugerahi 3 orang anak yang bernama Peter, Heather, Betty. Beliau mendapat titel Lord dari Raja George pada tahun 1929. Baden-Powell meninggal tanggal 8 Januari 1941 di Nyeri, Kenya, Afrika. Gerakan kepanduan dunia bermula ketika Baden-Powell melaksanakan perkemahan pertamanya bersama 22 anak laki-laki pada tanggal 25 Juli 1907 di Pulau Bronsey, Inggris. Perkemahan tersebut dilaksanakan selama 8 hari, dan segala sesuatu yang terjadi saat itu menjadi dampak yang besar bagi sejarah pramuka dunia. Sejak kecil, Baden-Powell dikenal sebagai anak yang sangat cerdas, lucu, dan gembira, sehingga disukai oleh banyak orang. Bahkan, ia sangat pintar dalam memainkan beberapa alat musik seperti biola dan piano. Saat dewasa, Baden-Powell bergabung dengan militer Inggris yang memberikan pengalaman sebagai seorang tentara. Sikap militer yang melekat pada dirinya, yaitu tegas, disiplin, dan terampil, inilah yang menjadi ciri khas gerakan pramuka. Pengalaman-pengalaman yang dialami olehnya kemudian ditulis dalam buku yang menjadi asal mula munculnya sejarah pramuka di dunia. Sejarah pramuka di dunia dimulai ketika Baden-Powell mencatatkan pengalamannya dalam buku Scouting for Boys tahun 1908. Buku itu sengaja dibuat sebagai panduan dalam acara perkemahan yang dirintisnya. Tidak hanya di Inggris, buku ini juga laris di negara-negara lain, sehingga organisasi-organisasi pramuka bermunculan yang ditujukan kepada laki-laki saja. Pada tahun 1912, bersama adiknya, yaitu Agnes Baden-Powell, mendirikan organisasi pramuka untuk wanita dengan nama Girl Guides. Tahun 1916, didirikan organisasi pramuka untuk usia siaga. Organisasi tersebut dinamai Cube atau Anak Serigala. Kemudian, tahun 1918, didirikan Rover Scout yang merupakan kelompok untuk remaja berusia 17 tahun.
Tahun 1922, Baden Powell kembali mempublikasikan buku Rovering to Success atau Mengembara Menuju Bahagia, di mana buku tersebut bercerita tentang seorang pemuda yang sesegera mungkin mengayuh perahu menuju pantai bahagia. Tanggal 30 Juli sampai 8 Agustus 1920 di Olympia Hall, London, Inggris, sejumlah 800 orang partisipan pramuka melakukan jambore dunia untuk pertama kalinya. Jambore ini diikuti oleh 34 negara, dan dalam acara tersebut Baden Powell dinobatkan sebagai Bapak Pandu Sedunia atau Chief Scout of the World. Sampai sekarang, penyelenggaraan Jambore Dunia sudah 23 kali, dengan daftar sebagai berikut, seperti di gambar ya. Jambore kedua dilaksanakan di Copenhagen, Denmark. Jambore Dunia yang ketiga di Birkenhead, Inggris. Jambore Dunia yang keempat, Budapest, Hongaria. Jambore Dunia kelima di Pauwelgenzang, Belanda. Indonesia pertama kali mengikuti Jambore Dunia pada Jambore Dunia kelima. Pada saat itu, Indonesia masih bernama Hindia Belanda. Jambore Dunia keenam di Moisson, Prancis. Yang ketujuh, Salzkammergut, Austria. Yang kedelapan, Sutton Coldfield, Inggris. Kesembilan, Makling, Filipina. 10, Marathon, Yunani. 11, Idaho, Amerika Serikat. 12, Asagiri, Jepang. 13, di Lillehammer, Norwegia. Ke-14, Nesa Bor, Iran, tetapi dibatalkan karena Perang Dunia Kedua. Lalu ke-15 di Kananaskis, Alberta, Kanada. 16, Scott Park, Australia. Ke-17 di Korea Selatan. Ke-18 di Belanda. 19 di Amerika Selatan, ke-20 di Thailand, 21 di Highlands Park, Inggris, dan 2011 yang ke-22 di Rikabi, Swedia, dan yang terakhir tahun 2015 Jambore ke-23 di Kirihama, Jepang. Tahun 1914, Baden Powell menulis petunjuk untuk kursus pembina pramuka dan dapat terlaksana pada tahun 1919. Dari sahabatnya, Baden Powell menerima sebidang tanah di Chingford yang kemudian digunakan sebagai tempat pendidikan pembina pramuka dengan nama Gilward Park. Tahun 1920 dibentuk Dewan Internasional dengan 9 orang anggota biro. Sekretariatnya di London, Inggris. Tahun 1958, Biro Kepanduan Pramuka Sedunia dipindahkan dari London ke Ottawa, Kanada. Tanggal 1 Mei 1968, Biro Kepanduan Sedunia dipindahkan lagi ke Genewa, Swiss. Sejak 1920 sampai 1965, Kepala Biro Kepramukaan Sedunia dipegang berturut-turut oleh Hubert Martin dari Inggris, Kolonel J.S. Nelson, Inggris, Mayor Jenderal D.C. Spry, Kanada, yang pada tahun 1965 diganti oleh R.T. Lund. 1 Mei 1968 diganti lagi oleh Dr. Lazio Nagy sebagai Sekretaris Jenderal. Biro Kepramukaan Dunia Putra mempunyai 5 kantor kawasan, yaitu Costa Rica, Mesir, Filipina, Swiss, dan Nigeria. Sedangkan Biro Kepramukaan Sedunia Putri bermarkas di London, Inggris, dengan 5 kantor kawasan di Eropa, Asia Pasifik, Arab, dan Afrika dan Amerika Latin. WOSM, World Organization of the Scout Movement, atau Organisasi Kepanduan Sedunia. WOSM adalah organisasi dunia non-pemerintah yang menaungi gerakan kepanduan di seluruh dunia. WOSM didirikan pada tahun 1920 dan memiliki kantor pusat di Jenewa, Swiss. Keberadaan WOSM juga tidak bisa dipisahkan dari mitranya Asosiasi Kepanduan Putri Sedunia atau World Association of Graduates and Girl Scouts
Misi WOSM adalah untuk memberikan kontribusi untuk mendidik orang muda melalui sistem nilai berdasarkan janji pramuka dan hukum pramuka, untuk membantu membangun dunia yang lebih baik di mana orang terpenuhi diri sebagai individu dan memainkan peran konstruktif dalam masyarakat. Sebagai organisasi dunia, WOSM diatur berdasarkan region, konferensi, dan komite dan biro. Arti lambang WOSM, Fleur de Lis, adalah nama Prancis untuk bunga lili pada masa kejayaan Eropa. Lambang ini digunakan oleh banyak kerajaan, antara lain Prancis. Lambang itu juga yang digunakan oleh para kesatria Templar. Lambang yang sama juga digunakan oleh WOSM, Organisasi Gerakan Kepanduan Sedunia. Lambang ini digunakan juga pada kompas mawar sebagai penanda arah utara. Makna inilah yang digunakan oleh WOSM, yaitu bahwa seorang pandu adalah penunjuk arah ke jalan kebaikan. 3 helai daunnya adalah melambangkan 3 kewajiban seorang pandu. Kewajiban terhadap Tuhan dan negara, terhadap sesama hidup, dan terhadap janji pandunya. Dan lingkaran tali bersimpul mati melambangkan ikatan persaudaraan internasional yang erat. Ya, semua pandu bersaudara. Moto pandu dunia adalah Be Prepared atau sedia. Sedia membantu, sedia menolong, dan sedia dalam segala hal. Kalau secara umum, arti lambang WOSM dapat diuraikan seperti di gambar. Kompas melambangkan suatu peringatan bagi pandu pramuka agar selalu berbuat kebenaran dan dapat dipercaya seperti fungsi kompas. Trefoil, bunga dengan 3 ujung, yang ada 3 ujung tuh ya, melambangkan 3 janji pandu atau Scott Promise. 2 bintang di 2 helai daun kiri kanan tuh melambangkan anggota pandu pramuka berupaya untuk dapat memberi penerangan dan menolong dalam kebenaran dan pengetahuan. Tali melingkar dengan ujung membentuk simpul mati, melambangkan bahwa sesama pandu mengadakan hubungan persahabatan dan persaudaraan. Warna putih melambangkan jiwa yang berhati suci, sedangkan warna dasar ungu melambangkan bahwa pandu memiliki keterampilan kepemimpinan dan suka menolong orang lain. Wages, World Association Girl Guides and Girl Scout atau Asosiasi Kepanduan Putri dan Pramuka Sedunia. Makna lambang Wages. 1. Berwarna emas dengan latar belakang biru cemerlang melambangkan matahari yang menyinari anak di dunia. 2. 3 daun melambangkan 3 janji pandu atau pramuka putri. Sama seperti WOSM, semua pandu memiliki 3 janjinya masing-masing terhadap negara dan Tuhan dan negara. 3. Lambang tangkai berbentuk lingkaran melambangkan cinta kemanusiaan. Jarum dan kompas melambangkan selalu mentaati janji dan ketentuan moral. Wages adalah organisasi global yang mendukung perempuan berorientasi dan membimbing organisasi kepanduan dan pramuka. Didirikan tahun 1928 di Farad, Hungaria dan memiliki kantor pusat di London, Inggris.
Wages ini adalah mitra dari WOSM. Wages diatur dalam 5 wilayah dan mengoperasikan 5 pusat kepanduan internasional, sama seperti WOSM. Sedangkan Gerakan Pramuka keluar dari Wages pada tahun 2001, dikarenakan saat itu anggota putri sangat sedikit dan dengan demikian tanda Wages tidak lagi digunakan. Dan Pramuka masih tergabung di WOSM karena WOSM mencakup semua kepanduan baik putra maupun putri. Awal mulanya WOSM itu bernama Boy Scout dengan lambang yang sama. Boy Scout dikhususkan untuk pramuka laki-laki saja. Sejak tahun 1920 diubah nama menjadi WOSM yang mencakup dalam putra maupun putri. Tetapi biro kepanduannya tetap menjadi dua. Ada WOSM, ada Wages. Sekian materi pada kali ini. Sebelum kakak tutup latihannya, silahkan jawab soal latihan pada link bawah ini. Sekian dari kakak, salah hilap mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.